welcome back to Titik Nol YouTube channel. Kita masih bahas tentang artikel. Di video sebelumnya, di part 1, kita udah belajar bareng tentang artikel e dan en. Nah, di video part yang kedua ini kita mau belajar tentang artikel the, ya. Well, kita masuk langsung penggunaan artikel the yang pertama. Artikel the kita gunakan untuk menyatakan noun yang jumlahnya cuma ada satu di dunia. Contohnya ada the moon, the earth, ya, earth, moon. Kemudian ada the sun, sun, moon, earth, itu kan jumlahnya cuma satu, maka kita wajib pakai artikel the, ya. Kita nggak boleh pakai artikel e atau en. An earth misalnya, atau a sun, itu nggak boleh, ya, harus pakai artikel the. Oke, penggunaan yang kedua yaitu benda yang sudah di-mention sebelumnya. Contohnya, I have a pen, titik, ya. Misalnya kita mau bikin kalimat, I have a pen, titik. Kemudian kalimat berikutnya, a pen is blue. Nah, a pen, karena tadi di sebelumnya udah kita mention, maka kita nggak boleh pakai artikel e. Jadi kita harus pakai artikel the. Jadi kalimat yang benar adalah, I have a pen, titik. The pen is blue, misalnya gitu, ya. Jadi kita nggak boleh pakai artikel e atau en ketika kita sudah mention benda di kalimat sebelumnya atau di speaking kita sebelumnya, gitu. Penggunaan yang ketiga yaitu sebelum adjektif yang menyatakan sekelompok orang. Contohnya ada the poor, kemudian the blind, the rich. Nah, artikel the ngikutin adjektif untuk menyatakan sekelompok orang. Jadi, kita nggak bisa menggunakan artikel e, misalnya a rich artinya orang-orang kaya. Kita nggak bisa pakai artikel e atau en. Kita harus menggunakan artikel the rich artinya orang-orang kaya. The poor, orang-orang miskin. Kemudian ada the old, para orang tua, ya. The young, para anak-anak muda. Jadi kita nggak bisa pakai artikel e atau en. Remember. Next, penggunaan yang keempat yaitu sebelum adjektif yang menyatakan kebangsaan. Contohnya ada the Chinese, the Dutch, kemudian the Spanish. Ada juga the Swiss. Jadi kita bisa menggunakan artikel the untuk mengikuti adjektif yang menyatakan kebangsaan, ya. Oke. Penggunaan yang kelima yaitu sebelum nama negara yang negaranya adalah dari sananya sudah jamak. Contohnya ada the Netherlands, pakainya S, ya, the Netherlands. The United States, the United Kingdoms, pakai S. Maka kita nggak boleh pakai artikel e atau en. Jadi kita harus menggunakan artikel the, ya. Contohnya lagi ada the Philippines, pakai S juga, maka kita pakainya artikel the, ya. Jadi kita pakai artikel the untuk menyatakan kebangsaan, gitu. Kemudian yang terakhir penggunaan dari artikel the yaitu sebelum nama universitas. Contohnya ada the University of Hawaii, the University of Michigan, ya. Jadi kita boleh pakai artikel the untuk mengawali sebuah universitas. Dengan catatan polanya adalah the ketemu non dan of baru namanya apa? The University of Michigan. Ada artikel the, ketemu non, nonnya adalah university, ketemunya setelahnya adalah of, ya. The University of. Kemudian nama tempatnya Michigan, gitu. Tapi kalau Oxford University, kita nggak bisa pakai the University of Oxford. Kenapa? Karena memang dari sananya pola penamaan dari suatu universitasnya tidak menggunakan of, jadi jangan kita ganti, ya. Contohnya kayak tadi ada Oxford University, terus kita pengen ganti jadi the University of Oxford, itu kita nggak bisa karena memang dari sananya namanya adalah University of Oxford. Sedangkan kalau the University of Michigan memang dari sananya polanya adalah the, ketemu non, ketemu of, the University of. Jadi itu bisa juga. Oke, gimana? Bisa dipahami penggunaan dari artikel the yang jarang kita ketahui, tapi ini sangat berpengaruh sekali, ya. Oke, berikutnya adalah penghilangan artikel the. Berikutnya penggunaan yang ketiga yaitu penghilangan dari artikel the.
Jadi kita boleh menghilangkan artikel the untuk beberapa case ya. Nah, yang pertama, case-nya adalah sebelum nama orang. Contohnya nama saya adalah Ito, maka nggak boleh Miss the Ito. The-nya kita hilangkan aja, jadinya Miss Ito. Atau misalnya saya punya nama Apkori ya, jadi nggak bisa di Apkori. Kita hilangkan aja artikel the-nya, langsung aja Apkori. Jadi again kita nggak bisa menggunakan artikel the untuk mengikuti nama orang. Kemudian case yang kedua yaitu sebelum nama makanan. Contohnya I have porridge for my breakfast. Jadi porridge, bubur, nama makanan, kita nggak perlu pakai I have the porridge ya. Langsung aja I have porridge for my breakfast gitu. Kemudian case yang ketiga yaitu kita hilangkan artikel the untuk sebelum nama-nama permainan. Contohnya ada she plays golf, ada golf permainan ya, maka kita nggak perlu menggunakan artikel the. Jadi kalau kita kalimatnya adalah she plays the golf itu kurang tepat, sehingga yang paling tepat kita hilangkan artikel the. Atau contohnya lagi I play badminton, nggak perlu I play the badminton. Oke, gitu ya. Penggunaan yang keempat yaitu sebelum kata-kata bed, home, kemudian ada nama tempat ibadah, kemudian ada juga hospital, kemudian ada school, dan ada see, juga ada work ya. Jadi make sure kalau kita tidak menggunakan artikel apapun sebelum tadi nama-nama atau kata benda yang sudah Miss Ito sebutkan. Contohnya hospital. We go to the hospital as a patient, misalnya kita pergi ke hospital. Jadi kita cukup langsung we go to hospital, nggak perlu we go to the hospital ya, itu kurang tepat. Kemudian contohnya lagi ada we go to school to study, to school, nggak perlu to the school gitu. Kemudian I go to work, nggak perlu I go to the work, aku pergi ke tempat kerja, I go to work, nggak perlu I go to the work. Jadi kita bisa hilangkan artikel the-nya di situ ya. Ada juga contohnya sebelum kata town, kota. Contoh kalimatnya let's go to town. Walaupun ada ya yang menggunakan artikel the, tapi sebaiknya kita hilangkan. Let's go to town gitu. Oke, bisa dipahami penjelasan Miss Ito? Well guys, itu tadi penggunaan artikel the. Jangan lupa subscribe dan share video ini biar makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang bahasa Inggrisnya tercerahkan ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you so much for watching this video and see you, bye-bye. Assalamualaikum.